Aku Ratih, seorang wanita berusia 40 tahun yang baru saja menikah lagi. Aku tinggal bersama anak tiri aku, dan kadang-kadang ia meminta aku untuk melakukan sesuatu. Ia memiliki terong panjang yang membuat aku tergoda untuk mencobanya. Apa sebenarnya terong itu? Sebelum melanjutkan, kalian bisa mendukung kanal Kisah Penuh Makna ini dengan cara berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar terbaik kalian. Jika sudah tak sabar ingin tahu ceritanya, simak kisah berikut ini. Ratih menarik napas panjang, membiarkan wangi tanah basah dan aroma khas daun sawit mengisi paru-parunya. Dari beranda rumah megahnya yang berdiri di tengah perkebunan, hamparan pohon sawit miliknya membentang bagai karpet hijau tanpa batas, berkilau di bawah sinar matahari pagi. Selama 3 tahun, pemandangan ini menjadi satu-satunya teman setianya. 3 tahun yang sepi setelah kehilangan suami pertamanya. Di usia 40 tahun, Ratih telah menjadi lambang wanita mandiri yang kuat. Seorang janda terhormat yang sukses mengelola warisan suaminya menjadi kerajaan bisnis yang dihormati. Namun di balik citra tangguh itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh kekayaan atau luasnya lahan. Rumahnya megah, namun sunyi. Hatinya luas, namun kosong. Semuanya berubah ketika takdir mempertemukannya dengan Adi. Adi bagaikan hembusan udara segar yang menghalau kabut kesepian dari kehidupan Ratih. Seorang kontraktor berpengalaman di usia akhir 40-an, ia memiliki senyum yang mampu melelehkan benteng pertahanan paling kokoh. Ia pria dewasa, sukses dan memancarkan aura kepemimpinan yang menawan. Pertemuan mereka bermula dari proyek pembangunan gudang baru di perkebunan Ratih. Adi tak hanya memandang Ratih sebagai klien kaya, ia melihatnya sebagai seorang wanita. Ia mengagumi ketegaran Ratih, namun juga terpikat oleh kelembutan yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang kerap tampak letih. Percakapan mereka mengalir dari urusan bisnis ke masalah-masalah pribadi. Mereka menemukan kenyamanan dalam berbagi cerita, menyadari bahwa di balik kesuksesan masing-masing ada jejak-jejak sepi yang sama. Tak butuh waktu lama bagi benih-benih cinta untuk tumbuh subur di antara keduanya. Bagi Ratih, Adi adalah jawaban atas doa-doanya yang terpanjat dalam sunyi. Dan bagi Adi, seorang duda yang telah lama sendiri, Ratih adalah pelabuhan terakhir yang ia cari. Pernikahan mereka digelar dengan megah, namun tetap terasa hangat dan intim. Ratih dalam balutan kebaya modern berwarna gading, tampak begitu anggun dan bahagia. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Adi gagah di sisinya, menggenggam tangannya erat, seolah berjanji tak akan pernah melepaskannya. Kebahagiaan itu begitu nyata, begitu meluap, hingga semua tamu yang hadir bisa merasakannya. Rumah besar yang dulu senyap itu, kini kembali diisi oleh suara tawa, oleh harapan baru, oleh kehidupan. Ratih merasa seolah ia telah diberi kesempatan kedua untuk merasakan sorga dunia. Namun, sorga itu tidak hanya berisi mereka berdua. Adi membawa serta satu-satunya harta paling berharga dalam hidupnya, putranya Dimas. Dimas adalah seorang pemuda berusia 23 tahun, wajahnya ganteng, perpaduan antara ketegasan rahang ayahnya dan sorot mata yang lebih lembut. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir di jurusan desain komunikasi visual. Dunianya penuh dengan kreativitas, musik indie, dan kegalauan khas anak muda. Saat pertama kali diperkenalkan secara resmi sebagai sebuah keluarga, ada sedikit kecanggungan yang menggantung di udara. Ratih menatap Dimas dengan senyum tulus. Ia tahu, memenangkan hati seorang anak yang sudah dewasa bukanlah perkara mudah. "Halo Dimas, senang akhirnya bisa bertemu denganmu," sapanya lembut, berusaha sekeras mungkin untuk tidak terlihat memaksa. Dimas mengangguk sopan. "Halo Tante," jawabnya singkat. Ada jarak dalam panggilan itu, sebuah benteng tak kasat mata yang ia bangun. Adi menyadari situasi itu, menepuk pundak putranya. "Dimas, ini Mama Ratih. Mulai sekarang, dia adalah ibumu juga." Ratih tersenyum lagi, kali ini lebih keibuan. "Panggil saja Tante Ratih, atau Mamah juga boleh, senyamannya Dimas aja. Aku tidak akan memaksa," katanya bijak. Sikap Ratih yang tidak menuntut itulah yang perlahan mulai meluluhkan Dimas. Di hari-hari pertama mereka tinggal serumah, Ratih tidak pernah mencoba mengambil posisi ibu kandung Dimas. Sebaliknya,
Ia memposisikan dirinya sebagai seorang teman, seorang sekulu. Ia bertanya tentang kuliah Dimas, memuji karya-karya desainnya, bahkan mencoba mendengarkan lagu-lagu di playlist Dimas yang terdengar asing di telinganya. Kehidupan baru mereka terasa nyaris sempurna. Pagi hari, mereka bertiga akan sarapan bersama sebelum Adi berangkat ke kantor dan Dimas ke kampus. Adi akan mencium kening Ratih, sebuah ritual manis yang selalu membuat hati Ratih menghangat. Malam hari, jika Adi tidak pulang terlalu larut, mereka akan makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari yang telah mereka lalui. Ratih merasa lengkap. Ia memiliki suami yang mencintai dan seorang putra sambung yang perlahan tapi pasti mulai bisa menerimanya. Ia percaya inilah awal dari kebahagiaan abadi yang selama ini ia dambakan. Ia tidak tahu, di balik cakrawala yang tampak cerah itu, awan kelabu sudah mulai menggumpal, siap membawa badai yang akan menguji pondasi kebahagiaan mereka yang baru saja dibangun. Bulan-bulan pertama pernikahan mereka adalah sebuah melodi yang indah. Setiap pagi, aroma kopi yang diseduh Ratih berpadu dengan aroma parfum maskulin Adi menciptakan wangi khas rumah tangga yang bahagia. Adi, sebelum berangkat menaklukkan proyek-proyek beton dan bajanya, tak akan pernah lupa mengecup kening Ratih. Sebuah gestur kecil yang terasa seperti janji bahwa ia akan selalu kembali. Meja makan yang dulu hanya diisi oleh Ratih seorang, kini selalu ramai dengan obrolan ringan antara ia, Adi, dan Dimas yang perlahan mulai membuka diri. Ratih merasa hidupnya utuh. Ia adalah seorang istri dan ia sedang belajar menjadi seorang ibu. Namun melodi indah itu perlahan mulai menghilangkan ritmenya. Kesuksesan Adi sebagai seorang kontraktor ternama membawanya pada sebuah proyek yang mustahil untuk ditolak. Pembangunan sebuah resort mewah di pulau seberang, sebuah proyek raksasa yang akan menjadi mahkota dalam karirnya. Malam itu, Adi menjelaskan semuanya dengan mata berbinar penuh ambisi. Ini kesempatan sekali seumur hidup, Akung. Kalau proyek ini berhasil, kita bisa melakukan apa saja yang kita mau, katanya, menggenggam tangan Ratih. Ratih tersenyum, menyembunyikan getar cemas di hatinya. Ia turut bangga pada suaminya, tentu saja, tapi ia juga tahu apa artinya. Artinya, janji untuk selalu kembali setiap sore akan berubah menjadi janji untuk kembali setiap akhir pekan. Lalu, seiring proyek yang semakin menuntut, janji itu berubah lagi menjadi setiap 2 minggu sekali. Hingga akhirnya hanya tersisa suara di seberang telepon. Rumah besar itu kembali terasa sunyi. Gema tawa yang dulu mulai mengisi setiap sudut ruangan kini kembali meredup. Sarapan pagi kini hanya ada ia dan Dimas. Kursi di ujung meja, kursi milik kepala keluarga, kembali kosong. Bagi Ratih, kekosongan itu terasa seperti hantu dari masa lalunya, membisikkan kenangan tentang kesendirian yang pernah ia takuti. Ia mulai sering melamun menatap kebun sawitnya dari teras, persis seperti yang ia lakukan dulu saat masih menjanda. Bedanya kali ini ia punya status sebagai seorang istri, namun hatinya kembali merasakan kesepian yang sama. Di tengah kesunyian itulah, suara Dimas menjadi satu-satunya musik yang menemaninya. Awalnya interaksi mereka hanya sebatas formalitas di meja makan. "Gimana kuliahmu, Dim?" Atau, "Tante masak apa hari ini?" Namun kekosongan yang ditinggalkan Adi secara tak sadar mendorong mereka untuk saling mendekat, mencari kehangatan dari satu sama lain. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya di luar, Ratih menemukan Dimas duduk sendirian di ruang keluarga yang remang-remang, hanya diterangi oleh layar ponselnya. Wajah pemuda itu tampak keruh dan muram. Ratih membuat 2 cangkir coklat panas dan duduk di sofa yang berjarak sopan darinya. "Ada masalah?" tanya Ratih lembut, menyodorkan cangkir itu. Dimas mengangkat wajah, tampak sedikit terkejut. Ia ragu sejenak lalu menghela nafas panjang, seolah beban di dadanya terlalu berat untuk ditanggung sendiri. "Aku putus, Tante, sama Sarah."
Ratih tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk, memberikannya ruang untuk melanjutkan. Dia bilang aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Dia terlalu asik sama tugasku, sama desain-desainku. Dia nggak ngerti kalau ini passionku. Dia mau aku selalu ada buat dia setiap saat. Suara Dimas terdengar bergetar, campuran marah dan sedih. Apa salah kalau aku punya mimpi? Ratih menatap pemuda di hadapannya. Ia tidak melihat seorang anak tiri, tapi seorang anak laki-laki yang hatinya sedang terluka. Tidak ada yang salah dengan punya mimpi, Dimas, jawab Ratih pelan. Dulu, almarhum suami Tante juga seorang pemimpi. Ia memimpikan kebun sawit ini menjadi sebesar sekarang. Tante tahu mendampingi seorang pemimpi itu tidak mudah, butuh pengertian yang luar biasa besar. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Mungkin Sarah hanya belum mengerti, atau mungkin dia memang bukan orang yang tepat untuk berjalan di samping mimpimu. Dan itu tidak apa-apa. Kamu akan menemukan seseorang yang tidak hanya mencintaimu, tapi juga mencintai mimpi-mimpimu. Nasihat itu sederhana, tapi tulus. Dimas menatap Ratih. Sorot matanya yang tadi keruh kini mulai jernih. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa dimengerti. Ayahnya terlalu sibuk, dan teman-temannya hanya bisa memberi saran klise. Tetapi wanita di hadapannya ini, ibu tirinya, berbicara dengan kebijaksanaan yang menenangkan. Malam itu mereka ngobrol panjang tentang mimpi, tentang cinta, tentang masa depan. Benteng tak kasat mata di antara mereka akhirnya runtuh sepenuhnya. Sejak malam itu, segalanya berubah. Dimas tidak lagi melihat Ratih sebagai istri ayahnya. Ia melihatnya sebagai seorang teman, seorang mentor, seorang ibu. Suatu sore ketika Ratih sedang membantunya memilih kemeja untuk presentasi penting, Dimas berkata tidak sadar, "Menurut Mama warna biru ini bagus nggak?" Ia terdiam sesaat setelah mengatakannya. Begitu pula Ratih. Kata mamah itu terucap saja dengan sangat alami. Wajah Dimas sedikit memerah karena malu, tapi ia tidak meralatnya. Hati Ratih menghangat. Sebuah kebahagiaan murni yang telah lama ia tidak rasakan menyelimutinya. Ia tersenyum lembut. "Bagus, Dimas. Warna birunya membuat kamu kelihatan lebih berwibawa." Panggilan itu menjadi sebuah kebiasaan baru. Di rumah yang sepi itu, mereka membangun dunia kecil mereka sendiri. Dunia yang isinya obrolan hangat, tawa saat menonton film komedi bersama, dan curahan hati tanpa penghakiman. Ratih berhasil mengisi kekosongan hatinya dengan peran baru yang tulus ia jalani, menjadi seorang ibu. Dan Dimas menemukan sosok ibu yang selama ini ia rindukan. Mereka berdua menemukan kenyamanan dalam hubungan platonis itu, tidak menyadari bahwa kedekatan mereka yang polos dan tulus itu di mata dunia luar bisa terlihat seperti sesuatu yang sama sekali berbeda. Kedekatan antara Ratih dan Dimas tumbuh sealami bunga liar di musim semi. Tak ada yang memaksa, tak ada yang direncanakan. Itu adalah hasil alami dari dua jiwa kesepian yang menemukan pelipur lara dalam kebersamaan. Rumah besar yang ditinggalkan Adi tak lagi terasa seperti penjara sunyi bagi Ratih. Kini, ia punya alasan untuk menantikan sore hari, bukan untuk menunggu telepon dari suaminya, melainkan untuk mendengar cerita Dimas tentang dosennya yang menyebalkan atau ide-ide gilanya untuk proyek seni terbaru. Mereka menjadi tim yang solid. Ketika mesin cuci rusak, Dimas dengan sigap mencari tutorial di YouTube, sementara Ratih menyiapkan peralatannya. Ketika Ratih bingung memilih gaun untuk acara arisan para istri pengusaha, Dimas menjadi penasihat fashion pribadinya, memberikan komentar jujur layaknya seorang sahabat. "Jangan yang itu, Ma, kelihatan kayak ibu-ibu pejabat mau rapat," candanya. Lalu memilihkan sebuah blus sutra elegan yang membuat Ratih tampak 10 tahun lebih muda. Suatu hari Dimas membutuhkan beberapa material seni untuk tugas akhirnya yang hanya bisa ditemukan di sebuah toko khusus di pusat kota. "Ma,
Mau nemenin Dimas ke mall? Sekalian cari bahan PIM? Tanya. Tentu saja, jawab Ratih dengan antusias. Berdiam diri di rumah seharian membuatnya jenuh. Di mall mereka tampak seperti ibu dan anak modern yang sedang menikmati waktu berkualitas. Ratih dengan penampilannya yang awet muda dan selera busananya yang berkelas, sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 40 tahun pada umumnya. Sementara Dimas dengan gaya kasualnya yang trendy, berjalan di sampingnya dengan santai. Mereka tertawa saat mencoba kacamata hitam aneh, berdebat seru saat memilih warna cat, dan berakhir dengan makan es krim bersama di food court, berbagi cerita dan tawa. Bagi mereka itu adalah hari yang normal dan menyenangkan. Namun, mereka tidak menyadari ada sepasang mata yang mengawasi dari kejauhan. Bu Rini, tetangga yang rumahnya persis di seberang jalan, kebetulan sedang berada di mall yang sama. Ia adalah tipe orang yang menjadikan urusan orang lain sebagai hiburan pribadinya. Dari mejanya di sebuah kafe, matanya menyipit saat melihat Ratih dan Dimas. Ia tidak melihat seorang ibu yang menemani putranya. Yang ia lihat adalah seorang janda kaya yang baru saja menikah lagi, berjalan mesra dengan seorang pemuda tampan yang usianya jauh lebih muda. Otaknya yang sudah terbiasa berprasangka buruk langsung merangkai sebuah narasi. Suaminya kerja banting tulang di luar pulau, istrinya malah enak-enakan di sini sama Brondon, bisiknya dalam hati, penuh dengan rasa iri yang tersembunyi. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat ponselnya. Dari kejauhan, ia mengambil beberapa foto. Satu foto saat Dimas membantu membenarkan syal di leher Ratih, satu lagi saat mereka tertawa bersama sambil menyuapkan es krim. Momen-momen polos itu, jika dibingkai dengan narasi yang salah, bisa menjadi sangat berbisa. Malam itu, jari jemari Bu Rini menari di atas keyboard ponselnya. Ia membuka grup Facebook warga Komplek Permata Indah dan mengunggah foto-foto hasil jepretannya. Caption yang ia tulis tidak secara langsung menuduh, namun penuh dengan insinuasi yang membakar. Zaman sekarang makin aneh ya Bu Ibu, suami lagi cari nafkah jauh, malah sibuk nemenin anak sambung yang gantengnya kebangetan sampai ke mall. Dunia serasa milik berdua, yang lain ngontrak. Hati-hati loh, pelakor nggak cuma dari luar, dari dalam rumah juga bisa jadi bahaya. Cuma ngingetin, miris. Postingan itu seperti bensin yang disiram ke api. Dalam hitungan menit, kolom komentar meledak. Wah, ini Bu Ratih yang rumahnya paling gede itu kan, sama anak tirinya. Pantesan awet muda, brondong tuh resapnya. Astagfirullah, gila nggak punya malu apa ya? Suaminya Pak Adi itu orang baik loh. Sudah kuduga dari awal, makanya jangan mau nikah sama janda. Apalagi yang bawa anak udah gede, pasti ada maunya. Gosip itu menyebar lebih cepat dari wabah penyakit. Dari grup Facebook, melompat ke grup-grup WhatsApp, menjadi bisik-bisik di antara para asisten rumah tangga, dan menjadi topik hangat saat ibu-ibu bertemu di tukang sayur. Nama baik Ratih yang selama ini ia jaga dengan susah payah, hancur lebur dalam sekejap mata oleh fitnah yang keji. Sementara itu, ribuan kilometer jauh di lokasi proyek, Adi sedang beristirahat setelah hari yang panjang dan melelahkan. Ia membuka ponselnya, berniat menelpon Ratih untuk mengucapkan selamat malam. Namun sebuah notifikasi dari temannya yang juga tinggal di komplek yang sama menarik perhatiannya. Sebuah pesan singkat berisi tautan ke postingan Facebook Bu Rini. Adi, ini beneran istrimu, lagi rame di grup komplek. Jantung Adi berdebar tungcang. Ia mengklik tautan itu, matanya membelalak saat melihat foto-foto Ratih dan Dimas, tapi yang lebih menghantamnya adalah caption dan ratusan komentar jahat di bawahnya. Darahnya serasa mendidih, rasa lelahnya hilang seketika, digantikan oleh amarah yang membabi buta. Ia tidak bisa berpikir jernih. Yang ia lihat adalah istrinya tertawa bahagia dengan pria lain. Pria yang adalah putranya sendiri. Pengkhianatan. Itu satu-satunya kata yang terlintas di benaknya. Tanpa pikir panjang, ia membanting ponselnya ke meja. Ia bangkit, nafasnya memburu. Malam itu juga, ia memesan tiket penerbangan paling pagi untuk pulang. Ia harus pulang. Ia harus menuntut penjelasan. Badai itu tak lagi menggumpal di kejauhan. Badai itu sedang menuju rumah, siap memporak-porandakan surga kecil yang pernah ia bangun bersama Ratih. Pagi itu, Ratih terbangun dengan perasaan ganjil.
Semalam ia bermimpi buruk tentang badai yang merobohkan pohon-pohon sawit di kebunnya. Ia menepis firasat tak enak itu, menganggapnya hanya bunga tidur akibat kelelahan. Ia turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Dimas sudah duduk di meja makan, sedang asik dengan sketsa di bukunya. "Pagi, Mah," sapa Dimas tanpa mengalihkan pandangan dari kertasnya. "Pagi, Dimas. Mau sarapan apa?" tanya Ratih. Suaranya terdengar ceria, berusaha melawan kegelisahan di hatinya. Belum sempat Dimas menjawab, suara pintu depan yang dibanting terbuka mengagetkan mereka berdua. Brah! Suara itu begitu keras, begitu penuh amarah, hingga membuat piring-piring di rak bergetar. Ratih dan Dimas saling berpandangan, bingung dan takut. Sosok Adi muncul di ambang pintu ruang makan. Ia tidak terlihat seperti suami yang mereka kenal. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras, dan matanya menyala-nyala dengan api amarah yang tak terkendali. Tas kerja yang biasa ia letakkan dengan rapi, kini dilemparkannya begitu saja ke lantai dengan kasar. "Adi, kamu pulang. Kenapa tidak bilang?" tanya Ratih, mencoba mendekat. Namun langkahnya terhenti melihat tatapan bengis suaminya. "Bilang," suara Adi menggelegar memenuhi ruangan, "supaya kamu bisa bersiap-siap, supaya kamu bisa menyembunyikan sandiwaramu." Ia berjalan cepat ke arah Ratih, lalu menyodorkan ponselnya dengan kasar tepat di depan wajah istrinya. Layar ponsel itu menampilkan postingan Facebook yang viral, lengkap dengan foto-foto dan komentar-komentar pedasnya. "Jelaskan ini, jelaskan apa-apaan ini Ratih. Selama ini aku banting tulang di luar sana, memeras keringat siang dan malam untuk keluarga ini, dan ini balasanmu? Kamu mempermalukan aku di depan semua orang. Kamu main gila di belakangku dengan anakku sendiri." Kata-kata itu menghantam Ratih seperti ribuan belati tajam. Nafasnya tercekat di tenggorokan, dunianya seakan runtuh dalam sekejap. Ia menatap layar ponsel itu dengan nanar, lalu beralih menatap wajah suaminya yang dipenuhi kebencian. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Hatinya hancur berkeping-keping, bukan karena tuduhan itu, tapi karena orang yang menuduhnya adalah pria yang paling ia cintai dan percayai. "Mas, itu tidak benar," bisik Ratih, suaranya bergetar hebat. "Fitnah," bentak Adi lagi, sama sekali tidak mau mendengar. "Foto-foto ini bohong. Ratusan komentar orang-orang itu bohong semua. Hanya kamu yang benar begitu?" "Ayah, cukup!" Suara tegas memotong amarah Adi. Dimas bangkit dari kursinya, berdiri di antara Adi dan Ratih, memasang badan untuk melindungi ibu tirinya. Wajahnya yang biasanya santai, kini mengeras, menatap ayahnya dengan sorot mata kecewa. "Ayah sudah gila. Ayah lebih percaya omongan orang asing di internet daripada istrimu sendiri," kata Dimas, suaranya tajam. "Foto-foto itu benar. Kami memang pergi ke mall, tapi yang ayah pikirkan itu sama sekali tidak benar." Adi menatap putranya dengan singit. "Kamu jangan membelanya, Dimas. Ayah tahu akal-akalan wanita seperti dia." Mendengar itu, tangis Ratih pecah. Ia terisak hebat. Rasa sakitnya sudah tak tertahankan lagi. "Aku hanya kesepian, Mas," tiriknya di sela-sela isak tangisnya. "Aku hanya mencoba menjadi seorang ibu untuk Dimas, karena ayahnya tidak pernah ada di sini. Kamu yang meninggalkan rumah ini menjadi kosong. Kamu yang membuat aku harus mencari cara untuk tidak merasa sendiri lagi. Aku menganggap Dimas seperti anakku sendiri, anak kandungku. Apa itu salah?" Penjelasan yang keluar dari lubuk hati yang terluka itu akhirnya menembus dinding amarah Adi. Ia tertegun. Dimas melanjutkan, suaranya kini sedikit melunak namun tetap tegas. "Selama ayah sibuk, Mama Ratih yang menemani aku. Dia yang mendengarkan keluh kesahku, dia yang mendukung mimpiku, dia yang mengisi kekosongan yang ayah tinggalkan.
Dia melakukan peran ayah dan peran seorang ibu sekaligus. Kalau ayah mau menyalahkan seseorang, salahkan aku, karena sudah terlalu bergantung padanya. Tapi jangan pernah sekalipun menghina ketulusannya. Hening. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah isak tangis Ratih yang memilukan. Amarah di wajah Adi perlahan surut, digantikan dengan kebingungan, lalu penyesalan yang mendalam. Ia menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata, lalu menatap putranya yang berdiri tegak membelanya. Ia seperti tersadar dari mimpi buruk. Bagaimana bisa ia begitu buta? Bagaimana bisa ia membiarkan gosip murahan meracuni pikirannya dan membuatnya menuduh dua orang yang paling berarti dalam hidupnya? Rasa bersalah menghantamnya dengan keras. Ia menyadari kebenarannya. Ia memang telah lalai. Ia terlalu terobsesi dengan proyek dan pekerjaannya hingga lupa pada proyek terpenting dalam hidupnya, yaitu keluarganya. Ia telah meninggalkan celah kekosongan yang begitu besar yang kemudian diisi oleh Ratih dan Dimas dengan cara mereka sendiri yang tulus dan polos. Dengan langkah berat, Adi mendekati Ratih. Ia meraih tubuh istrinya yang bergetar dan memeluknya erat, sangat erat. "Maafkan aku," bisik-bisiknya. Suaranya kini serak oleh penyesalan. "Maafkan aku, Ratih. Maafkan aku." Ia mengulangi kata-kata itu berkali-kali, seolah tak ada kata lain yang bisa mewakili perasaannya. "Aku yang salah. Aku bodoh. Aku buta oleh amarah dan cemburu. Maafkan aku." Ratih terus menangis di dalam pelukannya, meluapkan semua rasa sakit dan kekecewaannya. Dimas melihat pemandangan itu, perlahan mundur dan memberi mereka ruang. Setelah tangis Ratih mereda, Adi menatapnya dengan mata yang basah. "Aku akan menyelesaikan masalah ini," katanya tegas. Ia kemudian berjalan ke arah putranya dan memeluknya. "Maafkan ayah, Dimas." Hari itu juga, Adi mendatangi rumah Bu Rini dan menuntutnya untuk menghapus postingan serta membuat permintaan maaf secara terbuka di grup yang sama, di bawah ancaman tuntutan hukum atas pencemaran nama baik. Bu Rini akhirnya melakukannya. Tapi yang terpenting, badai itu telah membersihkan langit di rumah mereka. Sejak kejadian itu, Adi membuat perubahan besar. Ia mendelegasikan lebih banyak pekerjaan dan mengatur jadwalnya agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Meja makan tak pernah lagi kosong. Mereka kembali menjadi sebuah keluarga yang utuh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fitnah keji itu, meski menyakitkan, justru menjadi pengingat berharga tentang pentingnya kepercayaan dan komunikasi. Rumah besar itu kini benar-benar menjadi surga dunia bagi Ratih. Bukan karena kemewahannya, tapi karena kini dipenuhi oleh tawa tulus, obrolan hangat dan cinta dari seorang suami yang telah belajar untuk memprioritaskan keluarganya, dan seorang putra yang telah ia cintai seperti anaknya sendiri.